sekalian, ada yang menari, ada yang berbaris dengan sedikit akrobat, ada yang marching band, ada yang narinya modern, ada yang narinya Indonesia tradisional, ada choir yang indah sekali. Kalian diciptakan berbeda-beda, punya bakat minat beda-beda, dari suku, bangsa, agamanya berbeda-beda. Namun kalau kalian bersatu menjadi sebuah harmoni seperti tadi choir tadi, atau mereka marching band, maka dia akan menjadi sesuatu yang indah. Mereka yang berlatih itu nggak mungkin masing-masing selalu menyepelekan temannya. Untuk bisa menghasilkan sebuah harmoni baik, berprestasi, pasti kerjasama, pasti saling menguatkan. Di sini saya mengharapkan mahasiswa PKN Stambies Natalis ke-10 diisi dengan terus memupuk semangat tadi. Kebersamaan, saling menghormati, dan terus berpikir positif. Tidak berarti kalian tidak kritis. Karena saya juga mengharapkan mahasiswa PKN selalu adalah intelektual yang kritis, namun tidak sinis. Namun dia tidak negatif. Kritis itu adalah karena kita cinta untuk memperbaiki Indonesia. Kalau kita ingin mencapai tujuan bernegara seperti yang digariskan oleh founding fathers kita, hari ini kita berupaya, income per kapita kita masih $5.000. Untuk menjadi negara maju tadi yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kita harus punya income per kapita makin tinggi. Pertumbuhan ekonomi harus dipacu. Pertumbuhan sendiri tidak menyelesaikan semua masalah, tapi tanpa pertumbuhan kita tidak akan bisa menuju ke arah yang kita cita-citakan. Persis tadi kayak film yang 3 menit yang kalian semuanya penasaran. Saya sih penasaran ini film apa 3 menit terus ditutup. Ternyata katanya dibisikin itu ada link di YouTube-nya Bu, tapi lupa ditaruh kan. Jadi aktornya udah bagus banget. Tapi tadi disebutkan begini, yang bapak-bapak tadi yang aktornya menjadi bapak-bapak pakai jas biru. Dinamika bukan segalanya, namun segalanya bermula dari dinamika. Betul kan? Habis kalian tepuk tangan, saya akan mengatakan begini: APBN bukan segalanya, namun segalanya tidak akan mungkin terjadi tanpa APBN. Atau kalian ganti lagi, pertumbuhan bukanlah segalanya, namun tanpa pertumbuhan kalian gak kemana-mana. Ya. Namun even untuk mencapai pertumbuhan menjaga APBN, kita selalu dihadapkan pada kondisi yang harus berubah, dinamis. Kondisi saat ini, dunia ini berubah sangat cepat, dan bahkan terjadi pergeseran yang fundamental. Ada perubahan di dalam bahkan ideologi, cara membangun strategi berbangsa. Dulu habis Perang Dunia Kedua, semangatnya kolaborasi, membangun bersama. Yuk kita bangun dunia, karena sudah dulu lantak karena perang antar negara. Namun hari ini semangat untuk membangun bersama itu makin tergerus dan menipis. Negara-negara mulai memikirkan, saya dapat apa? Kenapa negara lain mengambil kesempatan dari negara saya? Jadi hari ini persaingan antara Amerika, RRT, Rusia itu mewarnai hampir semua geopolitik, geoekonomi. Karena terjadinya persaingan, bahkan terjadi perang militer, terjadi perang tarif melalui dagang, maka ekonomi dunia cenderung melemah. Karena ketidakpastian dan pergolakan pasti menimbulkan dampak. Kalian lihat saja, satu rumah tangga kalau orang tuanya berantem terus pasti pecah. Satu RT kalau keluarganya berantem pasti pecah. Satu kabupaten kalau keluarganya
berantem pasti pecah dan terjadi kerusakan. Pembela sepak bola A dengan pembela sepak bola B berantem, tidak lagi sepak bolanya bagus tapi rusak stadionnya, bahkan bisa terjadi. Semuanya itu pasti menimbulkan dampak, dan dunia sekarang sedang dalam situasi cenderung pada persaingan menuju permusuhan, dan ini yang menimbulkan pelemahan ekonomi dunia. Dampaknya pertumbuhan ekonomi dunia melemah, harga komoditas melemah, dan itu menentukan dan mempengaruhi APBN, kebijakan fiskal kita. Di sisi lain, Indonesia baru memilih presiden dan dilantik Oktober 2024. Ini adalah tahun pertama 10 bulan pertama dari presiden dan wapres terpilih. Presiden Prabowo memiliki 8 strategi yang harus menjadi direction, arahan dari kebijakan-kebijakan pemerintahnya. 8 strategi itu dari mulai ketahanan pangan, energi, sekolah, memberikan makan siang gratis, program pendidikan, kesehatan, halaman 26, slide-nya bingung. Nah, baru dia tahu. Ini adalah 8 strategi. Semua strategi ini memiliki dampak bagi kebijakan fiskal, anggaran, pendapatan, belanja negara. Gimana caranya mencapai ini? Apa yang harus dilakukan? Makanya tadi saya mengatakan pada Anda semuanya, bagus kalau PKN STAR mulai belajar menyusun APBN. Ini adalah untuk kalian nanti tahu bagaimana sebetulnya kompleksitas keuangan negara di dalam kita mencapai cita-cita. Tadi kan disebutkan juga di dalam film pendek yang belum selesai tadi. Ngomong mah gampang. Ngomong mah gampang. Melakukan itu jauh lebih sulit. Mahasiswa PKN STAR boleh ngomong dan berdiskusi di dalam kampus dan harus kritis satu sama lain. Tapi coba kalian mengicipi bagaimana menyusun sebuah instrumen APBN yang di situ harus merefleksikan arah dari pemimpin yang dipilih rakyat. Namun bagaimana APBN tetap menjadi instrumen yang berkelanjutan, sustainable, yang bisa terjaga, dipercaya, bisa menjawab masalah tanpa dirinya menjadi masalah. Ini sounds like pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu adalah kebijakan fiskal yang harus kita lakukan. Dalam 10 bulan pertama, berbagai program sudah mulai dilaksanakan, dan kita sekarang sedang menyusun APBN 2026 yang besok hari Jumat minggu depan Presiden akan menyampaikan ke DPR. Mari kita lihat struktur APBN. Ini aku ada kaget soalnya ini harusnya ada di dalam pidato Presiden dan tidak boleh dibocorkan, tapi ini adalah dari pembahasan di DPR. Tentunya dari pembahasan DPR. Halaman 32. Nah, ini saya mau tunjukin dulu kepada kalian. APBN itu disusun, satu kalian harus melihat bagian yang atas sendiri. Bagian atas itu apa? Penerimaan. Penerimaan negara. Pendapatan negara terdiri dari pajak, bea cukai, dan PNBP serta hibah. Siapa di sini yang ngambil jurusan pajak? Atau belum ya jurusannya? Belum ya Bu Evi ya? Tingkat 1 belum? Tingkat 2 belum? Oke. Kalau dulu selalu tingkat 1 beberapa tahun yang lalu, kalau saya bilang pajak, aku kuliah di pajak, bea cukai, ya. Ini sekarang udah jadi kayak politeknik, kayak universitas. Moga-moga kalian punya keahlian ya, gitu ya. Pertama, penerimaan atau pendapatan
negara. Negara akan mendapatkan dana untuk mendanai seluruh, coba halaman sebelumnya, strategi ekonomi halaman 31. Ini adalah strateginya yang tadi ditetapkan berdasarkan prioritas presiden. Mau bicara ketahanan pangan, makanan bergizi, gratis, ketahanan energi, program pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan koperasi UMKM, pertahanan semesta, hingga mengakselerasikan investasi perdagangan global. Semua tujuan itu pasti membutuhkan anggaran, dukungan dari APBN. Tapi APBN itu tidak dengan sendirinya punya pendapatan. Kita, Kementerian Keuangan, pemerintah bukanlah bank sentral yang tugasnya mencetak duit. Kalau kita ingin belanja 3.000 triliun, kita harus cari uangnya. Dan uangnya itu diperoleh melalui pajak, bea dan cukai, dan juga dari penerimaan negara bukan pajak. Kalau tidak cukup, kita berutang. Ini realita. Banyak masyarakat kita ingin semuanya dibayar negara, tapi waktu membayar pajak mereka juga marah. Banyak yang ingin pendidikan gratis dari kelas 0 sampai mahasiswa. Seperti kalian itu yang mendapatkan privilege tadi. Kalian ini gratis. Tapi itu dibayar oleh pendapatan negara. Kalau pendapatan negara nggak cukup, kita berhutang. Ini pun saya dimarahi berhutang. Majakin nggak boleh, bea cukai nggak boleh, PNBP nggak boleh, utang nggak boleh. Tapi mau semuanya gratis. Musik nggak? Kalian kasihan aja sama saya di bilang musik. Tapi kira-kira ini adalah salah satu tantangan pertama yang kalian mungkin perlu untuk pahami. Gak ada di dunia ini yang gratis. Gak ada yang disebut there is no free lunch. Gak ada yang gratis. Pasti ada yang bayar. Jadi kalau kalian mikir di sini sekolah gratis atau anak-anak tadi oleh Bapak Presiden mendapatkan makan bergizi gratis, gratisnya itu adalah pada private individual kalian merasa gratis, but somebody paying for you. Kalian itu dibayarin oleh orang lain. Makanya tadi saya ingatkan sekali lagi, setiap kalian menikmati setiap hari di kampus ini, ingat bahwa kalian dibayari oleh orang lain. Siapa mereka itu? Para pembayar pajak, para pembayar bea, para pembayar cukai, penerimaan negara bukan pajak kita. Dan mungkin kalian juga dibayari oleh utang. Jadi jangan kalian kemudian ikut mencibir utang terus, tukang utang. Yuk kita sekarang sama-sama pikirkan. Pendapatan negara dipakai untuk program-program ini yang sebagian besar adalah terwujud halaman selanjutnya di belanja negara. Lihat belanja negara kita. Ini semuanya pakai prosentase terhadap PDB. Nanti angka nominalnya Bapak Presiden akan menyampaikan pada hari Jumat. Kalau pendapatan negara adalah 14,19 hingga 14,89% dari PDB kita, sementara negara hanya mampu mengumpulkan 11,7 hingga 12,31% dari PDB, maka pasti ada pembiayaan defisit. Itulah yang disebut utang. Belanja negara terbagi pada dua, belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mendapatkan transfer dari APBN. Jadi kalau kalian tadi semuanya
migran ada yang dari Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dari Bali, ada yang dari NTB, ada yang dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Madura, atau Sumatera, Aceh, Medan, hingga Palembang, Jambi, Lampung. Anda semuanya, pemerintah di daerah itu sangat tergantung dari APBN, transfer dari pusat kepada mereka. Kita memberikan transfer sekitar 2,7 hingga 2,9% dari PDB. Mereka yang membayari dari mulai pemerintah daerah, ASN daerah, dan lain-lain, dan program-program di pemerintah daerah tersebut. Kalau pendapatan negara lebih rendah dari belanja, maka kita punya defisit, dan defisit itu dibiayai oleh utang. Pasti kalian akan bertanya, saya sudah dapat singkatannya, pertanyaannya banyak sekali yang dari kalian kumpulkan. Sebelum kepada pertanyaan, jadi gimana Ibu menyusun APBN? Pertama, APBN disusun dengan kita membaca kondisi ekonomi. Ekonomi kita situasinya dan sekarang kondisinya sedang seperti apa? Dan kondisi ekonomi sangat juga dipengaruhi oleh situasi global. Maka halaman selanjutnya, lihat 33. Ini adalah beberapa indikator ekonomi yang harus kita assess, dinilai, dilihat, dan kemudian dia mempengaruhi ke APBN. Pertama, kira-kira tahun depan kondisi pertumbuhan ekonomi seperti apa? Kalau kita ingin tahun depan, tahun ini kita lihat dulu. Tahun ini kondisinya seperti apa dan situasi ke depan seperti apa? Kita harus lihat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dalam negeri, luar negeri, dari sisi demand, dari sisi supply. Kita lihat semua dinamika itu dan kemudian kita membuat assessment. Tahun depan diperkirakan tumbuh antara 5,2 hingga 5,8. Kalau dengan kondisi hubungan antar negara yang terus bergejolak, kira-kira inflasi akan seperti apa? Inflasinya itu berasal dari mana? Apakah inflasi yang berasal dari pangan? Apakah inflasi yang berasal dari nilai tukar? Apakah inflasi yang berasal dari permintaan yang banyak atau permintaan yang lemah? Itu kita lakukan assessment. Kemudian nilai tukar, inflasi mempengaruhi juga suku bunga. Suku bunga kira-kira tahun depan akan seperti apa? Dan di APBN kita karena hampir 14% penerimaan negara berasal dari sumber daya alam, minyak, dulu minyak dan gas utamanya, sekarang ada batu bara, ada nikel. Jadi berbagai indikator komoditas dan harganya harus diakses. Ini yang dilakukan oleh teman-teman. Kalau kalian semuanya tahu, di sini ada siapa ya? Yang saya bisa tunjuk. Pak Febrio, ini DJ saya. Pak Luki mana ya? Kebetulan. Oh, Pak Luki ada di sana. Jadi kalau kalian ingin tahu, coba berdiri Bapak berdua. Nah, Pak Febrio itu yang mendesain kebijakan fiskalnya. Jadi kalau APBN-nya desainnya bagus, dibilangnya bagus. Kalau nggak bagus, oh defisit banyak, utangnya banyak. Yang dimarahin saya bukan Pak Febrio. Ya. Pak Luki ini yang mengurusi belanja negara. Coba 31 balikin lagi. Ya, ini Pak Luki itu adalah dirjen anggaran. Dia yang menguasai belanja negara pemerintah pusat. Pak Asolani, ini Pak Asol. Ini yang menjadi gubernur jenderal. Dia yang transfer ke daerah. Dan daerah itu selalu membutuhkan banyak anggaran. Gak pernah cukup sih. Tapi semua orang gak pernah cukup. Kayak kalian aja kalau dikasih sama orang tua kalian uang saku sekian, dia gak pernah cukup. Cukup loh, gak cukup Bu. Ya,
too bad, dikelola aja, uangnya orang tua juga terbatas, kan kayak gitu ya. Nah, pendapatan negara, pajak mana? Pak Bimo nggak ada, coba yang mewakili pajak, Pak Yon, Pak Frans. Kalau saya lagi ngomong pajak, nggak usah panik gitu dong, Den. Saya lagi ngomong pajak, beliau udah takut Pak Jaka nggak saya sebut. Ini adalah penerima pajak, Pak Bimo, Pak Dirjen nggak hadir. Bea dan Cukai yang menyumbang 310 triliun tahun ini, Pak Jaka nih. Dan penerimaan bukan pajak, Pak Ludi sama Sandi kita lulusan PKS-an. Itu 500 triliun sendiri. Pajak karena dirjennya nggak datang, jadi saya nggak sebutkan angkanya. Ya, tapi itu sekitar berapa Pak Yon? 2.180. 2.189 katanya. Mengumpulkan 2.189 itu nggak gampang. Bahkan Pak Jaka ngumpulin 310 itu udah harus berdarah-darah ya Pak Jaka ya. Karena kalian akan berhadapan dengan rokok ilegal, penyelundupan, dan berbagai risiko di dalam pengelolaan negara. Jadi kalian tahu bahwa penerimaan negara bukan datang dari langit terus langsung masuk gedung keuangan negara. Dia dijalankan oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan, Pajak, Bea Cukai, PNBP. Mereka bekerja keras, mereka menghadapi risiko, mereka semuanya harus bertanggung jawab terhadap penerimaan negara. Setiap rupiah itu adalah rupiah yang dikolek, dan masyarakat dalam situasi yang sekarang terbuka sangat mudah kritis. Bahkan kita sudah memberi banyak fasilitas. Kalian akan mengatakan, apakah kita semua dipajaki? Enggak juga. 60 juta pertama pendapatan kalian tidak dipajaki. Kalau kalian tukang bakso atau jualan UMKM 500 juta pertama enggak dipajaki. Sampai 4,8 miliar, 0,5% dari UMKM kita. Itu Indonesia termasuk yang sangat generous. Saya minta teman-teman anak-anak PKS-an kalian memahami ini. Setiap angka di sini dia memberi implikasi. Sangat mudah orang hanya melihat negatifnya. Pemerintah selalu mencoba untuk menyeimbangkan antara memberi insentif dan juga harus mengumpulkan penerimaan. Karena kalau penerimaan tidak tercapai atau sangat rendah sementara belanjanya banyak, kalian mungkin beradu kalau itu belanjanya dipotong. Kita baru melakukan efisiensi 300 triliun. Itu seluruh dunia, belum akhirat ya. Udah ngamuk. Itu pun kita lepaskan dalam berbagai bentuk program. Jadi poin saya mengurus negara untuk kalian semuanya menyusun APBN. Itu pemikirannya adalah berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan masyarakat, pemihakan kepada kelompok yang lemah, dan yang mampu dia harus ikut bergotong royong untuk menyumbangkan pendapatan negara. Mereka juga mendapatkan sebagian kenikmatan negara. Kalau ada bicara tentang listrik, subsidi listrik itu dinikmati banyak sekali di kelompok orang kaya. BBM, LPG 3 kilo, banyak hal yang sebetulnya masyarakat menikmati untuk seluruh penerimaan negara yang kita kumpulkan, dan kalau tidak cukup dengan pembiayaan. Saya sudah disuruh pulang. Padahal harusnya nggak usah pakai kayak gitu, anak saya tulis di situ 10 menit lagi. Oke, bagian terakhir adalah 2 hal. APBN itu mengelola dan mempengaruhi ekonomi melalui 3 fungsi: alokasi, stabilisasi, distribusi. Kalau ada daerah tertinggal, kalau ada masyarakat kelompok miskin
kelompok rentan, APBN memberikan kepada mereka. Ada melalui PKH, bansos, sekarang kita bikin sekolah rakyat, kita memberikan subsidi. Kalau ada daerah tertinggal, transfer. Pak Asolani membuat formula agar yang tertinggal bisa mendapatkan lebih banyak, sehingga mereka bisa mengejar. Itu fungsi distribusi. APBN melalui fungsi stabilisasi kalau ekonomi sedang melesu, sedang kena musibah, seperti yang kejadian waktu COVID, seluruh usaha, seluruh kegiatan berhenti, maka ekonomi melemah, APBN harus mengungkit, mengangkat, mendorong. Itu yang disebut counter cyclical. Bahasa populer kita selalu menggunakan shock absorber. Kalau ada shock, APBN mengabsorb shock itu. Jadi kalau kayak mobil itu adalah kalian itu pegasnya, apa sih namanya Pak? Pegas? Shock breakernya ya, shock breakernya. Kalau kalian nggak punya kemampuan shock breaker, yang penumpangnya menderita. Penumpangnya itu adalah masyarakat Indonesia. Jadi kalau terjadi perang tarif dagang, perang seperti di Ukraina yang menyebabkan harga minyak naik, siapa yang absorb shock? Adalah APBN 2. Baru kemudian sebagian cukup kecil disalurkan. Di sini ada Pak Tito nggak? Nggak ada ya. Kalau bagian tentang nggak ada. Terus itu adalah bagian stabilisasi. Jadi kalau APBN lagi kalau ekonomi terlalu tinggi, hangat, memanas, overheating, kita mendinginkan. Ekonomi melemah, kita mengangkatnya kembali. Itu yang sering menggunakan APBN melalui stimulus dan lain-lain. Kemudian alokasi, bagaimana ekonomi bekerja dari sisi market, dari sisi private sector, bagaimana efisiensi dari alokasi resources. APBN bisa membantu. Ada daerah yang tidak menarik karena tidak ada infrastruktur, kita bangun infrastrukturnya. Ada daerah yang perlu stimulasi, kita berikan stimulasi seperti kawasan ekonomi khusus. Itu semuanya adalah fungsi APBN yang sangat penting bagi perekonomian. Jadi dengan peranan yang begitu pentingnya dari kebijakan fiskal dan APBN, maka keuangan negara harus dikelola dengan hati-hati, dengan akuntabel, dengan kredibel. Untuk bisa akuntabel, kredibel, dan terus sustainable, maka pengelola keuangan harus orang-orang yang kompeten. Kalian dari PKI Staff, nanti yang bekerja di Kemenlu atau di kementerian lain atau bahkan di daerah, kalian memiliki peranan luar biasa penting untuk mengisi kompetensi pengelolaan keuangan negara. Kalau kalian yang lulusan PKI Staff saja nggak mampu dan nggak bisa dan nggak kompeten, bagaimana universitas dan politeknik yang lain? Karena kalian namanya PKN, Politeknik Keuangan Negara. Nama kalian itu diciptakan dengan tujuan kalian menjadi ahli-ahli keuangan negara. Apakah kalian nanti akan menjadi bendahara negara yang mengelola pendapatan negara, belanja negara, atau perbendaharaan? Pada Kak Prima coba berdiri. Kak Prima itu bekas kepala sekolah di sini. Beliau hari ini mengelola sekitar 500 triliun. Wajahnya nggak menunjukkan 500 triliun ya. Uang negara. Dan belanja kita semuanya yang menjadi aset dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara. Mana Pak Leo? Ini juga ada sekolah-sekolah. Tadi yang di depan ada yang menjadi jabatan penilai. Aset-aset kita termasuk kampus ini, itu adalah aset negara. Jadi PKI Staff sebagai Politeknik Keuangan Negara, kalian harus punya kompetensi.
Kalian belajar di kampus ini adalah kampus semenjak jadi Politeknik 10 tahun, sebelumnya punya sejarah panjang, yaitu pada saat namanya hanya STAN. Ini adalah banyak sekali keputusan penting mengenai republik kita. APBN, kebijakan fiskal adalah di tangan kalian. Maka belajarlah dengan ambisius, dengan keras, bekerja dan belajar dengan baik. Jangan pernah merasa cukup untuk masalah kompetensi. Terus haus ilmu, haus pengetahuan, haus akan keterampilan, sehingga kalian mampu menjawab tantangan hari ini dan ke depan. APBN tidak menjawab semua masalah, tapi dia menjawab banyak sekali masalah. Maka kalau dia tidak mampu menjawab masalah, pasti ada masyarakat yang terkecewakan. Pasti ada harapan yang terkuburkan. Kalau dulu masyarakat Indonesia, anak-anak muda gak bisa sekolah ke luar negeri, ke universitas terbaik, sekarang kita punya dana abadi yang namanya LPDP. Itu adalah gimana kita memberikan alat untuk tadinya mimpi, harapan bisa terwujud. Jadi di tangan kalian kan nanti generasi ke depan kalian menjawab berbagai tantangan yang pasti akan terus berkembang. Anda harus menjadi manusia yang berpikiran terbuka, yang haus pengetahuan. Dan pengetahuan hari ini di era digital tidak hanya dari textbook dan dosen Anda. Dosen Anda itu barangkali hanya sedikit memberikan, tapi dia bisa membuka kemana kalian mencari sumber pengetahuan lainnya. Jadi itu harus dicari dan terus diupayakan. Kalian merupakan human capital, modal dasar manusia dari sebuah bangsa yang sangat penting untuk bisa meneruskan cita-cita Indonesia ke depan. Jadi, saya ingin menutup bahwa kesuksesan kalian tidak diukur dari berapa banyak uang yang kalian dapatkan, tapi berapa impact yang positif yang kalian bisa kontribusikan. Dan saya ingin menasihati pada semua mahasiswa di sini ya, di era media sosial. Kalau kalian orientasinya hanya ingin viral dan hanya ingin populer, maka kalian tidak akan bisa menjadi pengelola keuangan negara yang bagus. Karena mengelola keuangan negara itu tidak perlu viral, tapi efektif dan kredibel. Tidak perlu populer, tapi kalian bertanggung jawab, bisa dipercaya dan akuntabel. Kadang-kadang dimaki sering banget. Saya itu dimakinya udah sampai dunia dan bahkan sampai ke akhirat. Tapi kalau kalian orientasinya adalah banyak generasi kalian yang muda-muda ini, banyak yang kemudian terdikte oleh suasana sosial media, saya berharap kalian harus lebih banyak fokus pada substansinya. Itu ya. Jadi it is not about how much money you get. Apalagi kalau dapat uangnya secara korupsi. Ada loh alumni yang menjadi contoh jelek. Dia kaya banget, tapi saya tidak respect. Rakyat juga tidak respect. Ada loh banyak banget alumni yang menjadi hero, menjadi pahlawan yang enggak dilihat oleh masyarakat, enggak dikenal namanya, tapi mereka pahlawan. Mereka yang mengumpulkan pajak dengan tekun, kadang-kadang harus menghadapi wajib pajak yang marahnya luar biasa. Mereka yang harus mengumpulkan biaya cukai dengan tekun, mereka harus menghadapi risiko setiap hari. Mereka yang melakukan tadi penilaian barang milik negara untuk bisa dikelola dengan baik. Mereka yang mengalokasikan anggaran tanpa minta duit. Mereka yang memikirkan bagaimana belanja bisa betul-betul dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat.
Mereka adalah para pahlawan yang gak viral, yang gak terkenal, gak dilihat, tapi mereka membuat Indonesia maju. Mereka yang bekerja dengan sunyi tapi memberi begitu banyak. Saya minta semuanya ini mahasiswa, jadilah pahlawan-pahlawan, a hero di bidang keuangan negara. Camkan itu di pikiran dan hati kalian. Ingat itu, pelihara nurani kalian. Waktu nanti kalian bekerja, nurani kalian harus kalian jaga. Jangan sampai mati. Pada saat nurani kalian mati, kalian pasti akan dibebas oleh uang. Pasti kekuasaan dan uang. Jadi jangan pernah mematikan nurani kalian. Pelihara itulah yang disebut integritas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya suruh ngapain tadi nih sekarang Pak? Kalau tidak salah ada daftar pertanyaan, betul ya Pak ya? Saya suruh jawab semuanya ya. Aku sampaikan ya.